Halo sahabat-sahabat seiman yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Aurelia Usanak, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Sebelum kita mulai dengan renungan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari yang cerah ini. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar renungan yang akan disampaikan dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Panggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang pun jangan, ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan: Tantangan Pewartaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, disinilah kita mengerti maksud pewartaan Injil Markus pada hari ini. Di tengah kesulitan yang dihadapi umat Kristen karena dimusuhi dan dianiaya penguasa dan ditolak oleh umat beragama lain, pewartaan Injil justru menjadi wawasan yang baik. Dalam situasi demikian, pewartaan Injil menurut Injil Markus memiliki 2 tujuan. Yang pertama, pewartaan Injil mendorong pertobatan demi perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru. Inilah tugas spesifik pewartaan, yakni mengobarkan sukacita Injil dan mendorong pertobatan dalam konteks kehidupan umat Kristen yang takut akan keadaan sosial politik dan menjauh dari Tuhan. Pertobatan justru menjadi jalan untuk memulai hidup sebagai manusia baru. Sedangkan yang kedua, kabar sukacita Injil harus mampu mengurangi penderitaan supaya iman mendapatkan peneguhan yang kuat. Dengan jelas, menyembuhkan orang, meringankan penderitaan, dan menghibur justru bagian dari warta penyembuhan dan kabar sukacita kehadiran Allah di antara umat.
Perintah Injil hari ini menyadarkan kita akan pewartaan Injil saat ini. Sebagai pengikut Kristus, kita disuruh bukan untuk memilih, tetapi diutus. Dan untuk itu, tidak ada penolakan selain pergi. Semoga. Amin. Sahabat-sahabat seiman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang yang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.